يا لطيفا بالعباد. Nabi mengetahui apakah aku ini umat yang menyenangkan Nabi, apakah umat yang menyedihkan Nabi. Salah satu jalan menyenangkan Nabi adalah menuntut ilmu, mengamalkan lawan ilmu, membagi-bagi lawan ilmu. Alhamdulillah di kampung-kampung kita ada majelis ilmu. Kalau bisa kita datang. Apa-apa majelis ilmu, aku niat hendak menyenangkan, hendak menggembirakan Nabi. Apakah lagi kata Habib Ali Sohibul Maulid yang menuntut ilmu ini adalah Habib anak cucu Nabi, Nabi sangat senang. Apabila kita menuntut ilmu, niatkanlah hendak mengamalkan. Apakah majelis hendak mengambil warisan Nabi, hendak menyenangkan Nabi, hendak mengamalkan dengan ilmu yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menuntut ilmu dengan niat mengamalkan, Allah akan menghasilkan. Setiap majelis kebaikan kita datang, niatkan niat yang baik. Mudah-mudahan kita semua dibagi niat yang baik. Dengan niat yang baik kita akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memberi sesuatu ada manfaat akibat karena niat. Sehingga kata Al-Habib Ali Sohibul Maulid, apabila tidak bisa kita tuh membuat niat yang baik, kita umpatlah di dalam niat-niat karena ya Allah, ulurkan majelis berniat semacam apa yang diniatkan oleh Datuk Kalampaya, apa yang diniatkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Pasti apa yang kita gawi akan berfaedah, akan mendapat adalah manfaat. Dengan niat yang baik, kelihatan kita tuh ada perubahan. Setahun menuntut ilmu ada perubahan. Namun menuntut ilmu adalah perubahan sama sekali akibat niatnya salah, akibat niatnya buruk. Mudah-mudahan kita memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas, berniat semacam apa yang diniatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kegiatan ini sambil kita pahami akhlak-akhlak Nabi, disebutkan oleh Al-Habib Ali, Rasulullah kana ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Nabi Muhammad ini manusia yang paling terindah bentuk badan. Akhlaknya adalah sangat luar biasa. Nabi itu kadang-kadang badan sini dihinggapi oleh lalat, karena awak Nabi itu harum. Paluh Nabi adalah harum. Namun paluh kita bukan masuk. Ini keistimewaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu keistimewaannya ada bisa menguap, la yatasa'abu Nabi itu kadang-kadang menguap. Kamu kita menguap, kadang-kadang kau balik umpuk. Nabi tidak bisa menguap. Ini khususnya kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk lagi adalah khususiyatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi itu qadha hajat, kami Nabi itu diampunkan oleh tahi Nabi pada-padanya tanah merah. Kamu kita bangga kami, namun hati apaan sambut bagi sambut ini alhamdulillah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan hujan ada bunyi berhujan di timur pagi sama. Dan yang hebatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi
Imam Ghazali, semua fadlah Nabi itu adalah suci. Karena Nabi pada satu malam berkemih ini di satu wadah. Kemudian sahabat Nabi melihat di wadah itu ada kambing Nabi diminum ini. Sehingga di waktu siang Nabi kata, mana kambingku di wadah ini? Kata sahabat, sudah minum. Bahaya Nabi lalu ikan minum kambingku, ikan tadi sentuh aku. Itu kambing Nabi bukan kita diminum dan najis. Namun kambing Nabi suci. Tahi Nabi adalah suci, sehingga nyamuk pun kadang mau mengikut darah Nabi, karena darah Nabi ini beda, ada darah yang lain. Di antara akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang pernah Nabi itu mencela sesuatu, sampai Nabi itu kadang pernah mencaci makanan. Yang mana diperhatikan oleh Anas bin Malik, aku jadi khodam Nabi itu 10 tahun. Setiap kali makanan yang aku bikin, kalau Nabi suka dimakan sini. Tapi kalau kada suka Nabi bagian. Kalau kita diulangkan makanan oleh bini, kadang-kadang kita menyumbang karena perjalanan asinnya. Jika pokoknya kalau pulang masjid, tapi kita ini mencaci lawan makanan yang dibikin oleh bini, habis dia makan. Jadi jangan mencaci. Ini hebatnya suhudnya Nabi, perhatian batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun kejadian yang terjadi, ini semuanya anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keyakinan kita menunjukkan suhud batin kita kepada Allah, mudah-mudahan bertambah yakin. Salah satu supaya jalan kita yakin kuat, mantap, kita berawal untuk membuat yakin. Pasti akan menyakit orang ahli tauhid yang kita kawani. Uja'al kampung sekumpul pilih awal yang maulah kita bisa ingat kepada Allah, awal yang maulah kita bisa ingat kepada Nabi. Bagaimana kita bisa mendapatkan awal yang baik, yang bisa mengingat kepada Allah, mengingat kepada Nabi? Selalu kita makan baik sama. Pasti dalam jamaah-jamaah yang banyak ini pasti ada yang diangkat Tuhan jadi wali. Kita ambil katakan, kita ambil istimdad, kita ngumpul niat mengambil katakan. Kejaan berkumpul sekumpul baju nang mustakmal, baju ini pakai kita gabung sampai 2 bulan, maka baju menjadi suci. Sama kita ini banyak dosa, ngumpul lawan yang banyak, pasti yang banyak ini ada yang membagi-bagikan, sehingga dosa kita dihapus ataukan, sehingga kebaikan, sehingga kejahatan kita dihilangkan Allah. Apabila kita ngumpul, niatkan, tanamkan dalam hati adalah mengambil. Jangan sampai salah mengumpul, aku hendak angkat itu. Kamu ada aku sunyi majelis ini. Imam Ghazali apabila kita ngumpul, niatakan kita ini mau dengan mana keikhlasannya aku, dengan mana sabarnya aku, dengan mana sangka baiknya aku kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua sangka baik. Sangka baik dalam hati ini akan mendapat keuntungan. Apabila jahat sangka, kita akan mendapat kebinasaan. Sehingga kata Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, hasil dununaka bil maula ya'tika al-qafuhu kalam ilmu. Wajib engkau biasakan hadis sangka baik. Apabila sangka baik, kita akan dapat kasih sayangnya Allah, kita dapat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah ya kamu berkumpul apabila ada tamu nang belang disuruh ngisiin banyu sisa banyu yang diminum oleh tamu, sisanya dikumpulkan sini diminum sini. Kalau kita ada minumnya keingusan. Kenapa sini mengambil kakak dia baik? Ini sangka baik lawan aku, jin mau datang kepada aku, kamu ini hebat pada aku. Sehingga banyu sisa-sisa tamu itu dikumpulkan sidin, diminum oleh sidin. Ini sifat tawabuknya orang ulama, menganggap yang lain lebih baik. Inilah akhlak Nabi adalah tawabuk. Selalu Nabi itu rendah hati, selalu Nabi itu perhatiannya kepada umat, selalu Nabi itu selalu mengingat. Dan lagi adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu Nabi itu suka adalah bermusyawarah. Apapun kekayaan yang digawi, selalu Nabi itu minta pendapat kawan yang lain. Jangan sampai kita sombong menganggap pendapat kita yang paling betul. Nabi selalu suka bermusyawarah. Padahal Nabi ini punya akal yang paling hebat, akal yang paling sempurna. Tetap Nabi minta saran-saran lawan yang lain. Itulah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apabila kita ada gawian apa, jangan kita harus perhatian kekalahan. Dihitung-hitung dulu, ditimbang-timbang, banyak kebaikan kah, banyak kerugi kah. Dihitung dulu, jangan dadas. Inilah sifat yang baik. Selalu kita adalah bermusyawarah. Itu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi ini kadang pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Nabi balas kejahatan itu dengan kebaikan. Musuh mencaci, musuh mengganggu, tetap Nabi doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Nah ini sebagai contoh lawan kita. Kalau kita bisa anak, bisa laki, atau bisa bini, nanggawiannya bila macam-macam, sambil kita nasihati, sambil kita berdoa, minta obahkan lawan Tuhan. Allah awal merubah segala sesuatu. Jangan sampai kita putus asa. Putus asa itu lebih daripada dosa. Jangan putus asa. Selalu kita adalah berdoa. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu adalah berdoa. Apabila doa yang makbul, dalam sembahyang kita berdoa, habis sembahyang berdoa, waktu ngumpul banyak ini adalah berdoa, makbul adalah doa kita. Apabila kita terdapat ulama minta doa, minta nasihat, minta perkataan. Kita kebanyakannya bila bayar kepada ulama hanya tasir. Ya kan? Penting adalah minta nasihat, minta doa. Kalau kita ingin adalah mendapat keuntungan. Termasuk tanda kita takzim dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu alaihi, selalu kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Paling sedikit salawat itu kita baca 300 kali. Sallallahu ala Muhammad, atau salawatnya namanya. Termasuk kita ta'zim kepada Nabi adalah membaca Quran. Termasuk lagi kita ta'zim dengan Nabi adalah ittiba'u sunnati, selalu kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Termasuk kita mengikuti sunnah Nabi, kita memakai obat yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara obat yang datang dari Nabi, obatnya adalah membaca Quran. Nah, jadi kalau bisa Quran itu dibaca. Dan Quran ini mengandung petunjuk. Quran ini adalah mukjizat Nabi. Quran ini sifatnya adalah penyembuh segala penyakit. Kalau ahli kesehatan
Ma'idihi yang mereka penyakit manusia ini akibat gigi. Kadang-kadang bini ini sakit, kenapa? Ada pikirannya lakinya anak begini lagi. Kenapa? Supaya tentang pikiran kita, salah satu jalannya banyak-banyak membaca Quran. Di antara Quran adalah membaca Fatihah. Syekh Salman Al-Madani beliau adalah memberikan wirid kepada orang yang mengamalkan rekodnya membaca Fatihah dalam sehari sama 800 kali. Fatihah ini mengumpul segala rahasia Quran, rahasia kitab terkumpul dalam Fatihah. Nah, di dalam ujian sakit pada tambah sudah kemana-mana kata baik, coba pakai obat dari Nabi, baca. Yang kedua, obat daripada Nabi adalah kita tuh minuman atau minum habbatus sauda, intan ya. Punya Nabi habbatus sauda sifaun min kulli da. Apabila kita minum intan hitam, ini menjadi penyembuh semua penyakit. Disebutkan dalam kitab atau ilmu penyakit. Sampai-sampai ahli pengobatan menganggap penyakitnya ini kada baik. Tambahnya ini hanya kain putih lagi. Mati di sini nenek, ada tambahnya. Datang ulang. Ikam jangan putus asa. Allah wajah menyembuhkan, Allah sanggup yang mengangkat penyakit engkau. Kita pakai obat daripada Nabi. Ini penyakit karena kekalan sebuah. Ulama coba-coba ikam pakai obat daripada Nabi. Ikam ambil intan kita, ikam pilih dibuat madu. Sapukanlah Allah kita, insya Allah akan diangkat Tuhan penyakit. Kalian pakainya obat daripada Nabi, diangkat Tuhan penyakit. Jadi setiap penyakit atau obatnya, pakailah obat-obat yang datang daripada Rasulullah. Di antara obatnya adalah membaca Quran. Termasuk kita minum madu, tapi wahini halin penyakit madu yang asli. Nah, tanda-tanda madu yang asli apabila kita buat di kulkas dalam botol. Atau tanda madu ini asli kita duditakan kambang api, kita kikisahkan baunya. Nah, asli juga. Ada lagi non tanda madu asli apabila berkumpul pakai kawat. Ini hanum loh, ini tuh berkumpul. Asli ini madunya. Jadi pakai obat-obat dari Nabi. Itu ada ulama menyusun kitab Fikih Nabawi. Ini spesial obat-obat yang datang dari Nabi. Ini sehat, betul-betul sehat. Termasuk membaca salawat ini obat daripada Nabi. Membaca Quran dan bentuk obat daripada Nabi. Mudah-mudahan kita bisa memahami sunnah-sunnah Nabi, obat-obat yang datang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis Nabi, Dawung berrokun bismillah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, kamu obatilah ya Nabi dengan sedekah. Nabi yang sakit apa-apa, sudah pada tambahkan obat, coba-coba akan jadi masalah. Nah, bantu orang susah, kita bagi-bagi harta lawan orang susah. Insya Allah diangkat Tuhan penyakit itu. Kalau akibat apik, akibat pengkir, akibat bakir, harus kita bersedekah dengan makanan, bersedekah dengan harta. Sehingga ditanya Nabi, ayu historil Islam, apa gawian Islam yang paling baik? Dijawab oleh Nabi, di antara gawian yang paling baik di dalam Islam, it'amut ta'am, adalah suka memberi makan.
Apabila kita memberi makan lawan kawan, ini termasuk amal paling baik di dalam Islam adalah bersedekah dengan makan. Sekalipun kita bersedekah makanan ini belum ikhlas, insya Allah pahalanya. Sabab nang diberi makan ini senang. Hanya sidin, menyebabkan mudahan kita dapat pahala, mudahan kita dibalas Allah. Termasuk amal-amal yang pasti diterima Tuhan adalah kita membaca salawat. Sekalipun baca salawatnya belum ikhlas, tetap berpahala. Tapi tadi menyebut makasih Tuhan adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan dua baca. Yang satu buku isinya tentang kelebihan membaca maulid, kelebihan kita menghadiri pembacaan maulid. Di situ ada lagi adab-adab kita membaca maulid. Di antara adab kita membaca maulid kita dalam keadaan membacanya betul, membacanya kalau bisa adalah khusyuk. Bila kita membaca maulid kita rasakan Nabi itu melihat, Nabi itu tahu lawan kita. Termasuk di situ ada ijazah membaca Fatihah, ijazah membaca ayatul kursi, ijazah membaca salawat kamilah, salawat dalail, kemudah dan yang lainnya. Termasuk di situ yang satunya kita tentang amalan wiridan daripada Syekh Al-Hadi, disebut namanya dari pembesaran. Jika saya sampai orang mengamalkan amalanku ini, pasti kena akan ditentukan malaikat. Hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi sejuk, hatinya mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ya saya sampai hajatnya dikabulkan Tuhan, dan ini kena akan dikayakan Tuhan. Kita biasanya bila dikatakan ada amalan suci, buktinya dan orang lain mengamalkan amalan saya sama sidin disumpahkan Tuhan. Bini dan ukram bayar 11 tepung lebih kumpulannya, tentu beliau suki kakak mengamalkan amalan ini daripada gurunya adalah saya sama Al-Madani. Selain itu ya saya sampai pernah mengamalkan amalan saya sampai, aku masukkan di sini dalam golongan Rasulullah. Rasulullah akan memasang, Rasulullah akan membimbing. Apabila Rasulullah akan membimbing, bagi kita pasti kita akan selamat. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang ikutilah akan aku baca sebagai tanda ijazahnya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، Rasulullah Muhammad Rasul.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبغى به الحوائج وتنال به الرغائب والمستحوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Lagi kepada semua jemaah dua macam buku yang mengandung beberapa macam ijazah kepada semua jemaah ulun ijazah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Aulia Rasulullah, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latifan bil ibad